tokoh ini ya, ada yang namanya Ahmad Mukhtar Umar dan Sa'ad Muhammad Sa'ad ya. Beliau salah satu tokoh yang terkenal juga di bidang ilmu dalalah. Nah, kalau menurut Mukhtar Umar ini ada 4 jenis ya, yakni perluasan makna, penyempitan, terus kemudian perubahan makna total dan hiperbola. Kemudian kalau menurut Sa'ad Muhammad Sa'ad ini ada 6, perluasan, penyempitan, peningkatan, penurunan, kemudian perubahan makna total, dan perubahan kepada makna yang berlawanan. Nah, kalau kita lihat dari ketiga tokoh ini ya, yang kemarin tuh, Ustadz Syed juga merangkum dari beberapa tokoh Arab ya. Nah, dari ketiga pandangan ini kalau kita gabungkan itu seluruhnya ada 8 jenis ya tentang, bentuk perubahan makna. Nah, tadi ini ada makna meluas ya, menyempit, terus kemudian umum ya, terus khusus, meningkat, menurun, kemudian penghilangan makna, dan ada yang namanya perubahan makna berlawanan. Nah, kemarin kalau, meluas, menyempit ya, itu sudah kita bahas ya, perbedaannya dengan pengumuman sama pengkhususan ini dilihat dari sifatnya ya. Nah, kalau meluas ini seperti pada contoh kata syabakah, yang asalnya digunakan untuk jaring menangkap ikan gitu ya, adatun lisoidis samak fil bahri gitu. Nah, terus kemudian sekarang digunakan untuk, syabakatul internet ya. Jadi, yang awalnya tadi hanya untuk jaring menangkap ikan saja, kini meluas pemakaiannya ya ke bidang teknologi ya justru, syabakatul internet. Kalau contoh yang dari bukunya Ustadz Syed kemarin kata roksun ya, kata roksun yang bermakna kepala, bisa berubah maknanya sesuai dengan bidang pemakaiannya. Misalnya kemarin roksul apa misalnya, di sini ya. Nah, misalnya Roksul Harbah ya, ketua kontingen, misal gitu ya. Jadi kata Roksun disesuaikan dengan bentuk pemakaiannya. Nah, terus kemudian penyempitan makna, misalnya di sini ada kata tahmil ya, yang bermakna membawa apapun ya. Nah, misalnya orang hamil membawa anak, nah itu pakai tahmil atau hamil gitu ya. Terus membawa apapun. Nah, itu kan umum sekali, terus atau luas sekali gitu ya. Nah, kemudian menjadi menyempit menjadi, kalau di bidang teknologi itu, membawa data ya, tahmilul bayanat ya, membawa data ke dalam, fid ke dalam, apa, penyimpanan kita gitu ya. Terus kemudian pengumuman makna, nah ini dari yang maknanya khusus ya menjadi lebih umum. Nah, seperti pada kata al-khamru ya, khomer, yang awalnya maknanya itu, apa, minuman dari saripati buah anggur ya, yang memabukkan. Nah, tetapi sekarang ternyata yang memabukkan itu bukan hanya dari saripati buah anggur ya, minuman apapun yang, apa, akhirnya gitu memabukkan gitu ya. Nah, itu juga disebut dengan homer gitu. Terus kemudian, kalau pengkhususan ini seperti pada kata, al-hajju ya, yang mana awalnya digunakan untuk berniat untuk apapun gitu ya, niat untuk apapun. Nah, sekarang menjadi lebih khusus, menjadi, apa, berniat untuk berhaji gitu ya, yakni pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia atau tadi menurut tokoh yang menyamakan antara umum dengan luas, terus kemudian khusus dengan sempit. Nah, itu sebetulnya hampir bisa disamakan ya. Cuman di sini kalau di bukunya Ustadz Syaf lebih didetailkan lagi sehingga membedakan antara meluas, perluasan ini dengan pengumuman, terus kemudian penyempitan dengan pengkhususan. Jadi itu bisa dilihat dari sifatnya ya. Kemudian selanjutnya peningkatan makna ya, yang kemarin ameliorasi ini, makna yang dulu itu, apa namanya, lebih rendah gitu ya, sekarang maknanya lebih meningkat gitu ya, memiliki penghalusan makna ya, seperti pada kata sufroh yang awalnya itu makanan yang dibawa oleh, musafir gitu ya, sekarang makanan yang diajikan di atas bejana.
Mungkin maksudnya adalah ini ya, dulu makanan musafir tuh ibaratnya ala kadarnya gitu ya, makanan sederhana. Nah, kalau sekarang nih makanannya sudah berubah menjadi makanan yang disajikan di atas bejana, artinya makanannya bisa jadi lebih mewah gitu ya, sehingga kata sufro mengalami peningkatan makna. Atau kalau dalam ilmu bahasa ini dikenal dengan eufemisme ya, penghalusan makna. Terus kemudian penurunan makna seperti pada kata niswan. Nah, ini dulunya bermakna wanita saja gitu ya, jamak dari kata mar'ah. Nah, nisa, terus ada niswan. Nah, sekarang kata niswan ini ternyata memiliki konotasi yang buruk. Nah, mungkin perempuan yang kurang baik gitu ya. Kalau di kita mungkin apa kayak istilah kupu-kupu malam begitu ya. Nah, sehingga kata niswan ini mengalami peorasi atau penurunan makna ya. Kemudian ada penghilangan makna. Nah, artinya makna aslinya itu sudah hilang gitu ya. Makna aslinya sudah hilang dari makna asalnya. Nah, misalnya pada kata apa? Ahlan wa sahlan ya. Yang mana ahlan wa sahlan ini sekarang kita kenal maknanya apa? Ahlan wa sahlan. Selamat datang gitu ya. Nah, selamat datang. Nah, tetapi kalau kita bedah gitu ya, aslinya ahlan itu artinya apa? Ahlun, dari kata ahlun. Keluarga Keluarga, betul. Terus sahlan atau sahlun? mudah. Mudah ya, mudah atau kemudahan. Nah, kenapa nih dari kata keluarga dan kemudahan itu jadi ungkapan selamat datang? Kan jauh sekali ya, maknanya berubah. Nah, hal ini bisa jadi disebabkan ini ya, karena apa namanya, orang Arab itu apa ya, sangat terbuka dengan orang baru ya, apa, kayak menghargai banget gitu ya. Mungkin mereka, khususnya ya ketika zaman setelah Islam datang gitu ya, berdasarkan hadis Nabi gitu kan. Nah, kita dikatakan beriman jika kita, apa, memuliakan tamu gitu ya. Nah, sehingga untuk orang yang baru datang atau yang baru bertemu gitu, mereka seakan-akan tuh merasa seperti keluarga. Nah, dan orang yang bertamu tersebut gitu ya, itu menjadi berkah bagi mereka sehingga memberikan kemudahan, begitu anggapan mereka gitu ya. Sehingga, mereka mengungkapkan untuk menyambut seseorang gitu ya, kedatangan seseorang itu dengan kata ahlan wa sahlan. Bahkan kadang ya kalau orang Arab tuh baru ketemu, "Ahlan habibi," kayak gitu kan. Jadi, apa namanya, baru bertemu aja seakan-akan kayak udah orang yang akrab banget gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi, kata ahlan wa sahlan sudah hilang makna aslinya, eee, berubah dengan makna baru gitu ya, dengan maksud tadi, ungkapan untuk selamat datang, begitu. Terus kemudian yang terakhir ada perubahan makna berlawanan. Nah, ini mungkin yang kemarin belum sempat disinggung ya. Ada tambahan satu ini tentang bentuk perubahan makna dari Sa'ad Muhammad Sa'ad. Nah, beliau mengatakan ada jenis perubahan makna yang disebabkan karena makna tersebut memiliki satu kata tersebut memiliki dua makna yang berlawanan. Nah, di sini contohnya seperti kata korun. Nah, kalian pernah dengar di Al-Quran yang ada apa dalil mengatakan apa tuh, ada, ustazah lupa lengkapnya yang ada kata-kata salah satakuru, ada yang pernah dengar ayat tersebut? Pernah Ustazah. Iya, apa tuh, tentang apa, Salma? Cerai bukan Ustazah? Apa? Ayat Bercerai ya? Iya, cerai masa bukan? idah ya? Heeh, masa idah ya, tentang masa idah perempuan. Nah, masa idah perempuan itu berapa lama gitu ya. Nah, di situ, di ayat tersebut dikatakan salah satakuru gitu ya, 3 kali nah 3 kali kuru. Nah, kata kuru ini ulama menafsirkan, bisa bermakna 3 kali haid, nah atau bermakna 3 kali, apa, tohuroh ya, suci gitu ya. Tohur. Jadi kata kuru ini bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Nah, oleh karena itu kata korun atau kuru di sini menurut Sa'ad Muhammad Sa'ad memiliki perubahan makna yang disebabkan karena maknanya tersebut berlawanan. Nah, nanti ini akan ada atau masuk di pembahasan al-adad ya, di antonim. Nanti masuknya di relasi makna. Jadi satu kata memiliki dua makna yang berlawanan. Nah, itu ada
ada relasinya, ada hubungannya gitu. Nanti di pertemuan keberapa ya, ke-7 kayaknya itu kita bahas gitu ya. Nah, ini mengenai bentuk-bentuk perubahan makna ya, dari beberapa tokoh. Nah, ini kenapa, Ustazah tambahkan, karena, kalian nanti kalau misalnya menganalisis ya, atau menulis sebuah karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, kalau kalian meneliti tentang perubahan makna ini, kalian harus merujuk kepada tokoh ya, teori siapa yang kalian gunakan, gitu. Nah, misalnya kalian kemarin kelompok berapa, 5, menyebutkan jenis-jenis atau bentuk-bentuk perubahan makna ada 5 misalnya gitu. Itu menurut tokoh siapa? Nah, itu harus dipaparkan gitu ya. Nah, kalau di sini tadi, setiap tokoh berbeda-beda. Nah, itu harus kita kemukakan juga. Nah, adapun nanti, oh kita mau pakai berapa Ustazah untuk menganalisisnya? Nanti kalau dalam data gitu ya, misalnya kalian menganalisis perubahan makna di sebuah laman koran misalnya ya, laman web Al Jazeera misalnya, bidang apa, misalnya bidang politik misalnya gitu ya. Nah, di sana kalian pakai teori siapa? Misalnya mau dipakai semuanya bisa gitu ya, tapi disebutkan menurut misalkan teorinya siapa, ada berapa, terus kemudian teori siapa. Nah, tapi yang kita gunakan semuanya mau digunakan, itu boleh gitu. Yang penting dipaparkan, teori siapa gitu ya, terus seperti apa menurut mereka gitu. Kayak tadi kan ini, kalau menurut yang Muhammad Sa'ad sama Muchtar Umar, mereka tidak membedakan perluasan dengan pengumuman gitu ya, penyempitan dengan pengkhususan. Mereka tidak membedakan itu. Nah, ini kalau Ustadz Syaf nanti bisa dilihat ya bukunya, rujukannya. Beliau, atau kalau ini sudah jadi buku bisa kita jadikan teori juga gitu ya. Nah, beliau ini membedakan di sini. Seperti itu untuk, tambahan mengenai bentuk-bentuk perubahan makna. Kemudian berikutnya tentang sebab-sebab perkembangan makna. Nah, ini mengenai sebab sebetulnya hampir mirip ya sama faktor. Nah, tapi apa bedanya? Kalau faktor itu dia sebetulnya cenderung lebih umum gitu ya, kalau sebab ini lebih khusus. Artinya kalau faktor itu, sesuatu yang tidak secara langsung gitu ya. Kayak kemarin tentang, berdasarkan sejarah gitu ya, berdasarkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kan butuh proses gitu ya. Nah, kalau di sini sebab itu perubahan suatu kata gitu ya, atau suatu bahasa ini lebih, lebih langsung perubahannya gitu ya. Karena misalnya nih, di sini, yang pertama itu karena terjadinya pengaruh bahasa lain. Nah, maksudnya gimana? Ketika suatu bahasa gitu ya, suatu bahasa di sebuah, masyarakat gitu ya, mereka berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki bahasa yang berbeda gitu. Nah, itu disebut dengan kontak bahasa gitu ya. Dan kontak bahasa ini akan melahirkan atau menyebabkan terjadinya pergeseran ya, atau, interferensi. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya gini, kita nih di Indonesia, dalam kalimat bahasa Indonesia, apakah itu ketika kita ngomong bahasa Indonesia seperti ini ya, apakah full bahasa Indonesia itu asli, benar-benar berasal dari bahasa Indonesia itu sendiri? Menurut kalian gimana? Asli bahasa Indonesia, tidak ada pengaruh dari bahasa lain? Ada Ustazah. Nah, Hanif, Wismi, gimana? Kayak ada beberapa yang berpengaruh dari bahasa lain, kayak misalnya kursi itu kan dari bahasa Arab, pada kursiun saja. Iya, kursi, terus apa lagi? Bisa. Banyak ya bahasa Arab, kursi, turun berkembang ya, makin banyak, kayak mulai dari kata faham tuh ya, terus kemudian, berpikir. Nah, di Indonesia itu nggak ada, huruf, F ya, itu dari huruf Arab tuh ya, fa, dari fa.
Nah, terus bahkan nih sekarang makin ke sini makin luas tuh ya penggunaannya, bahkan nih sudah mulai diungkap, digunakan ya dalam pemakaian kita nih, masyarakat Indonesia ya khususnya di sosial media. Setiap kalau bikin postingan ya, suka ada masya Allah, tabarakallah gitu ya. Bahkan orang-orang yang, yang tidak terlalu mungkin zaman dulu itu sering diungkapkannya untuk, orang-orang yang, yang dirasa punya nilai religiusitas yang tinggi gitu. Tapi kan ternyata sekarang enggak ya, siapapun kadang gitu ya, apalagi nih influencer ya, misalnya kayak artis-artis yang baru hijrah tuh, mereka sering sekali mengungkapkan kayak gitu kan, misalnya dalam postingan mereka, "Masya Allah, tabarakallah," misalnya gini, "Alhamdulillah," misalkan, "hari ini saya berhasil apa," misalnya gitu ya, atau apapun mereka sering kali menggunakan, ungkapan kata-kata dalam bahasa Arab. Nah, eee eee, apa kontak bahasa gitu ya, kenapa itu terjadi tadi ya, kenapa di bahasa Indonesia ini banyak sekali kata-kata yang berasal dari bahasa Arab, yang disebut dengan istilah serapan gitu ya, serapan. Kenapa? Karena dulunya kita masyarakat Indonesia itu, bahkan dari sebelum 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 bangsa Indonesia ini merdeka gitu ya. Nah, i itu, yang salah satu yang menyebabkan gitu bahwasanya tadi adanya pengaruh dari bahasa lain gitu ya, yang menyebabkan, kata tersebut gitu ya, ya misalnya bustan, ada istilah hadikoh, ya. Nah, ternyata itu ditelusuri ya, kalau yang kata kebun ini menggunakan kata bustan, itu berasal dari bahasa Farsi, Persia ya ini ya. Nah, kalau yang hadikoh, ini berasal dari kata Habasyah atau Habasyah, ya. Nah, ini, munculnya 2 kata ini untuk menunjukkan makna kebun gitu ya, itu terjadi karena tadi adanya, pergeseran atau kontak bahasa gitu ya. Nah, orang yang asli orang-orang Arab itu sendiri gitu ya, ketemu dengan orang Persia, ketemu dengan orang Habasyah gitu ya, sehingga, apa namanya, ter mereka memiliki beberapa kata untuk menunjukkan satu makna gitu ya, untuk kata kebun ini. Nah, akhirnya, bustan sama hadikoh ini memiliki makna yang sinonim gitu ya, bisa bisa jadi ada 2 kata gitu, untuk menunjukkan satu makna. Nah, itu yang disebut dengan, interferensi atau adanya pengaruh bahasa lain gitu. Dan ini akan, akan, akan selalu sering terjadi gitu ya, karena kan kita tidak mungkin ngomong hanya berkomunikasi sama orang-orang kita saja. Kita nih misalnya di kampus gini, misalnya sama Alma sama Salwa nih saudara, nggak mungkin hanya berdua aja kan komunikasi, pasti berkomunikasi sama orang lain. Misalnya sama, eee, halo? Sinyal Ustazah ini ya, Putus-putus Ustazah. putus-putus ya? Putus-putus ya? Oke, sebentar. Halo halo? Sudah jelas? Sudah. Nah, misalnya, Salma sama Salwa ini dari daerah mana kalian asalnya? Palembang Ustazah. Palembang ya. Nah, misalnya asli dari Palembang, tapi kan kalian nggak mungkin hanya berdua saja terus komunikasi, pasti kalian berkomunikasi dengan orang lain ya. Misalnya dengan, Najmi. Najmi orang mana Najmi? Orang Jawa, Saudara. Wah, orang Jawa, medok ya, Jawa. Nah, berkomunikasi dengan Najmi yang background-nya dari Jawa. Nah, itu kalau sering berkomunikasi gitu, nanti lama-lama akan terinterferensi ya, akan saling mempengaruhi. Nah, misalnya Najmi jadi tahu, kosakata-kosakata Sumatera ya, dari Palembang, misalnya apa, Salma? Yang khas dari bahasa Palembang tuh. Wong kita galau Ustazah.
Wong kita gak. Apa tuh artinya sama? Kayak gimana ya Ustazah, kalau diterjemahin per kata jadi orang kita semua Ustazah. Orang kita semua. Tapi itu jadi ciri khas apa kalau itu? Ciri khas Palembang Ustazah. Jadi maksudnya apa? Untuk menunjukkan, misalnya nih kalau kayak di Sunda, apa? Sampun, apa? Kalau dibilang sampun, jawabannya apa? Rampes gitu ya. Kayak Maksudnya slogan gitu ungkapan-ungkapan seperti Ustazah. slogan slogan ya. Oke. Nah, misalkan ada ciri khas di bahasa Palembang tuh apa? Misalnya nih kalau Jawa nih, orang Jawa tuh kalau ngomong huruf B sama D itu dia apa ya? Penuh penekanan ya Najmi ya, medok. Apa, medok. Bahkan nih kalau kata eh, eh, Prof Putu ya, beliau salah satu pakar semantik dan pragmatik ya di UGM. Kalau orang apa namanya? ITB itu bukan Institut Teknologi Bandung, tapi Langsung mulai aja, Pi. Afwan, apa udah kelihatan ini? Emang udah disuruh mulai, Badres? Bentar-bentar. Kayaknya sih. Aduh, belum ya? dua oven ya teman-teman. Ini Ustazah sinyalnya kayak kurang bagus. Asing dan bisa saling mempengaruhi satu sama lain ya. Nah, kayak misal kalau di sini tadi tentang ini ya, sinonim ya. Jadi dari satu kata atau kosakata ya, yaitu dengan kata bustan dan adiko. Nah, hilang sinyalnya. Oke. Nah, ada juga nih kalau misalnya di bahasa daerah tadi tuh antara bahasa Sunda sama Jawa nih ada kosakata yang sama tapi punya makna yang berbeda. Kayak misalnya gedang tuh kalau di bahasa Jawa apa artinya Najmi? Najmi mana Najmi? Halo? Gedang, kata gedang kalau di bahasa Jawa tuh artinya apa? Kalau nggak salah, pisang gitu.
Pisang ya. Udah Nah, lama juga. kalau di bahasa Sunda gedang itu artinya pepaya. Nah, padahal kosakatanya sama-sama gedang ya, tapi maknanya beda gitu ya. Tadi kalau di Jawa itu pisang, ya betul. Kalau di Sunda itu pepaya. Nah, itu kenapa kok bisa bisa mirip gitu ya? Maksudnya mereka kok menggunakan satu kata yang sama, tapi ternyata maknanya beda gitu ya. Nah, itu bisa jadi ini tadi ya, adanya kontak bahasa ya atau pengaruh gitu ya, tadi dari bahasa Sunda dengan bahasa Jawa gitu. Nah, karena di Indonesia ini kita banyak sekali bahasa daerah ya. Jadi selain bahasa Indonesia itu sendiri juga terdapat beberapa bahasa lain yang berasal tadi dari daerah itu ya. Nah, itu salah satu penyebab apa namanya adanya perkembangan makna gitu ya. Karena tadi adanya pengaruh dari bahasa lain atau kontak bahasa. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan dialog antar kabilah. Nah, ini maksudnya itu lebih dialek ya, lebih ke dialek. Jadi kayak misalnya di sini contohnya kalau di Saudi mereka menggunakan apa namanya? Istilah untuk HP gitu ya, handphone dengan istilah jawal atau nakol ya. Nah, tetapi kalau di Mesir sama di Maroko, mereka menggunakan istilah handphone itu dengan kata mahmul. Nah, makanya kita bahkan sekarang ini ada lagi ya apa hatif ya hatif. Nah, itu perbedaan dialek ya. Jadi bisa beberapa kata untuk satu makna gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Dari perbedaan dialek ini itu bisa menyebabkan adanya perkembangan makna tadi ya. Jadi setiap daerah itu bisa memiliki tadi istilah-istilah lain gitu ya untuk mengungkapkan satu makna yang sama begitu. Terus kemudian yang ketiga adanya ini majas ya. Majas. Nah, ini apa? Majas ini bisa menyebabkan tadi perubahan makna yang disebut dengan intiqaulul makna atau perubahan makna total. Nah, itu menurut Muchtar Umar dan Sa'ad Muhammad Sa'ad mereka mengatakan ada perubahan makna yang disebut dengan intiqaulul makna atau perubahan makna total. Misalnya nih pada kata yadun ya. Nah, ini maknanya kan bisa bermakna tangan atau bisa bermakna kekuasaan. Nah, tergantung konteks kalimatnya kan gitu ya. Nah, terjadinya majas ini gitu ya, itu bisa menyebabkan tadi perkembangan makna gitu ya. Perubahan makna bisa terjadi karena disebabkan adanya majas ini. Atau tadi disebut dengan perubahan makna total ya, kalau menurut teorinya Muchtar Umar atau Sa'ad Muhammad Sa'ad. Terus kemudian yang berikutnya ada karena terjadinya pertukaran huruf pada sebuah kata. Nah, misalnya nih kalau di bahasa Arab ini sangat kaya di sini ya nih terhadap hal ini. Misalnya nih ada kata laziko, lasiko, lasiko pakai sin, ada lasiko ya pakai sod. Nah, ternyata ini dari ketiga laziko, lasiko sama laswiko. Apa yang berbeda itu di di huruf yang mana? Huruf kedua ya di ain fiilnya. Nah, tetapi uniknya ya, ternyata perbedaan huruf di ain fiil ini mereka ini tiga kata ini bisa bermakna sama ya, yaitu sama-sama maknanya melekat gitu. Nah, atau kalau misalnya kita balik ya, misalnya satu kata kayak misalnya nggak tahu kalau di sini ya. Misalnya kayak apa kemarin tuh? Misalnya pakai lasiko kita ubah lasiko pakai misalnya ada nggak solako atau soliko ada nggak di kamus. Nah, misalnya dari satu kata kita ubah-ubah posisinya, itu bisa juga ya dalam bahasa Arab terkadang ada yang memunculkan makna baru. Nah, ataukah ketiga bentuk gitu ya ternyata maknanya sama. Nah, ini bahasa Arab kaya banget ya akan hal kayak gini nih. Tapi kita memang harus mencari taunya di kamus ya, karena kita tidak bisa menerka-nerka. Oh, ini kayaknya ada gitu. Ini bisa nih, kayak tadi misalnya Ustazah kasih contoh, lasiko bisa diubah jadi kolaso misalnya atau solako misalnya. Tapi kalian
harus cek dulu di kamus ada nggak gitu. Jadi ada yang apa namanya bisa langsung muncul gitu ya, ada yang ternyata pada kata-kata tertentu gitu. Tapi bahasa Arab itu ketika tadi berubah mirip-mirip gitu ya. Kayak misal di bahasa Indonesia ini kayak contohnya pada kata lajur dan jalur. Nah, itu kan mirip tuh ya. Lajur, jalur. Nah, itu mirip. Nah, ketika terjadi perubahan kayak gitu, maka maknanya bisa jadi sama atau bisa jadi berubah gitu ya. Nah, pertukaran huruf seperti itu gitu ya pada sebuah kata. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan atau perkembangan makna. Nah, itu kalau dari bukunya Ustadz Syaf itu ada 4 ya, tadi sebab-sebab perkembangan makna. Kemudian ciri khas dari bahasa Arab lagi tentang adanya i'rab ya. Nah, ini kan kalau kemarin dalam shorof itu kita kenal tasrifan gitu kan ya. Kalau dalam nahu ini kita kenal adanya i'rab ya atau disebut dengan infleksi ya, perubahan. Nah, ini juga dapat mempengaruhi perubahan makna ya. Nah, misalnya dari yang gampang dulu deh, yang bawah dulu. Inna, ini gimana bacanya nih? Inna, Zaidan akhuka inna ustazah. Zaidan akhuka. Iya. Terus yang keduanya ini? La'alla Zaidan akhuka ustazah. La'alla Zaidan akhuka. Yang ketiga? Ka'anna Zaidan akhuka. Iya. Apakah ketiga kalimat ini sama atau beda maknanya? Beda ustazah. Apa bedanya Salma? Kalau inna Zaidan akhuka, sesungguhnya Zaid adalah saudaramu. Kalau la'alla Kalau yang kedua? Zaidan akhuka, semoga Zaid adalah saudaramu. Kalau Yang ketiga? ka'anna Zaidan akhuka, eee, seakan-akan atau seperti Zaid adalah saudaramu ustazah. Nah, ketiga kalimat yang tadi sudah diungkapkan tuh secara makna betul ya. Nah, apa perbedaannya tuh dari kan konteksnya adalah Zaid itu saudaramu gitu ya. Tapi kalau pakai inna ini jadi taukid, kalau pakai la Allah itu harapan, kalau pakai ka'anna ini seakan-akan gitu kan. Nah, kira-kira yang mana yang Zaid itu betul-betul benar saudaranya? Benar Inna saudaramu. Nah, di ustazah. sini ya. Yang pakai inna. Nah, kalau pakai la Allah sama ka'anna, Zaid itu saudaramu bukan? Bukan ustazah. Bukan ya, dia masih, bisa bisa iya, bisa enggak gitu kan. Nah, karena, bahkan, sepertinya bukan gitu, karena kan la'alla ini menunjukkan harapan ya, artinya kita berharap bahwasanya, apa namanya, ini seseorang yang berkata ini berharap bahwasanya Zaid itu saudaramu gitu kan. Nah, sedangkan kalau pakai inna, ini si Zaid itu benar saudaramu gitu, bahkan ini ditaukid gitu ya, ditekankan gitu. Mungkin misalnya ini, yang ngomong dari Najmi ke Rizmi gitu ya. Nah, misalnya Rizmi itu nggak yakin emang Zaid itu saudara gue gitu kan. Nah, terus kata Najmi ditekankan gitu ya. Dia bilang pakainya inna Zaidan akhuka gitu ya. Zaid itu benar-benar saudara lo gitu kan. Nah, tetapi kalau kita mengungkapkannya dengan kata la'alla, nah Zaid ini bukan saudaramu gitu kan, tapi dia berharap gitu bahwasanya Zaid itu berharap ingin jadi saudara kamu gitu, mungkin banget gitu ya banget. Nah ini tuh seakan-akan ya, berarti Zaidnya bukan saudaranya juga ya, tapi seakan-akan gitu. Nah ini seakan-akan sama la'ala ini hampir mirip ya, artinya si Zaid bukan saudaranya, tapi berharap gitu ya. Sih gitu kan. Nah, tapi kondisi realnya berarti kalau pakai la alas sama Kak Ana itu Zaid itu bukan saudaranya. Nah, sedangkan kalau pakai Ina, si Zaid ini tuh bener-bener saudaranya.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, aduh, Afannya teman-teman di sini lagi mendung nih, jadi jaringannya kayaknya jelek. Oke, lanjutin ya. Tadi ini contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua ini gimana bacanya nih? Akal tuh, Sama kata hatta roksaha. akal tuh sama kata hatta roksaha. Nah, kalau apa? Kalau dibaca roksaha, berarti dia jadi apa, Rizmi? Kalau dibacanya roksaha, dia jadi apa kedudukannya? Maf'ulun bi asani bukan asani. Apa, Alisa? Maf'ul bih asani. Makbul bisa nih. Hattanya jadi apa? Sama Ustazah. Hah? Sama Sama. Jadi apa maf'ul juga? barengan gitu Ustazah. Barengan. Hatta ini huruf apa? Harfu nasbin. Apa, Rizmi? Harfu nasbin. Hah? Nasab Ustazah. Nasob. Hatta ini dia bisa jadi harfu jar, bisa jadi atof. Nah, bisa jadi harfu jar, bisa jadi atof. Nah, tadi kalau kalian bacanya, kalau untuk apa menasobkan dia kepada kalau dia ada fiil ya, tapi kalau di sini di isim dia harfu jar atau atof. Nah, kalau tadi bacanya hatta saha, nah, dia jadi atof ya, mengikuti as-samakahnya tadi. Nggak bisa kita bilang maf'ul sani. Maf'ul sani kalau hatanya dibuang ya. Misalnya akatu sama kata roksaha misalnya. Atau kalau maf'ul sani dia nggak boleh ada apa huruf ya. Roksaha juga kalau misalnya itu nggak bisa dibilang maf'ul sani ya. Maf'ul sani itu kalau yang langsung gitu ya maf'ulnya. Misalnya apa itu kitaban misalnya. Saya memberi kamu buku. Nah, itu baru bisa dibilang maf'ul sani ya, Alisa. Tapi kalau di sini karena ada apa namanya huruf gitu ya, ada hatta. Nah, dia roksahanya nggak bisa kita bilang maf'ul sani ya. Nah, tetapi kalau kita tadi bacanya roksaha, dia kedudukannya jadi maktuf, jadi ini ya, maktuf ya, yaitu kembalinya ke asamakah. Betul, bacanya roksaha karena mengikuti samakah ya. Nah, artinya apa? Artinya gimana? Akal tuh sama kata hatta. Saya makan seluruh bagian ikan termasuk kepalanya. Nah, Rizmi, kalau dibaca fathah. Halo, teman-teman. Ya, tadi kayaknya saja sinyalnya bermasalah lagi ya. Putus-putus lagi ya. Halo, halo. Halo, apakah sudah terdengar lagi teman-teman? Sudah Ustazah. Halo, apakah sudah terdengar lagi suara Ustazah? Sudah ya? Oke, aduh ini sinyalnya ya.
tadi kalau dia jadi atof berarti artinya gimana? Hatta ra'saha sampai Kepalanya Ustazah. kepalanya. Iya, sebentar ya, dikit lagi ya. Nah, saya makan ikan sampai kepalanya. Nah, kalau kita bacanya sampai apa namanya diatofkan, nah itu kepalanya ikut dimakan. Nah, tetapi kalau misalnya hatanya kita jadikan harful jar, kan hata juga bisa jadi harful jar ya. Nah, hatta ro'siha, maka saya makan ikan sampai sebelum bagian kepala. Jadi si ro'sihanya itu nggak dimakan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya apa hatanya kita jadikan harfu jar, dia dibacanya ro'siha. Nah, dia kepalanya tuh nggak ikut dimakan. Tapi kalau dibacanya fathah, ro'saha itu kepalanya ikut dimakan. Nah, itu yang maksud daripada i'rab itu bisa mempengaruhi makna gitu ya. Nah, maka dari itu untuk nahwu dan sorof itu sangat penting ya dalam bahasa Arab. Ya, oke, ini karena waktunya terbatas ya. Kita untuk tambahan materi yang kemarin sampai sini, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 6 ya. Udah mau banjir. Lagi pada di kampus ini. Ini UNJ ternyata ya kalau hujan. Oke, silahkan kelompok 6, Najmi dan kawan-kawan ya. Siapa yang share screen, Najmi? Lutfi Ustazah. Ya, Lutfi mana? Nah, Oke, alhamdulillah. ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an warzuqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke teman-teman, dari kita dari kelompok 6 akan lanjut ya dari penjelasan Ustazah mungkin terkait teori-teori kajian makna. Nah, lanjut silakan Lutfi. Nah, ini kelompok kita ada Zulfa, ada Anis sendiri, Muhammad Najmi, ada Salman, Sarifah, Lutfi, dan juga Safitri. Ada 6 orang, silahkan lanjut lagi. Oke, kita bakal ada ngomongin terkait 5 hal, yaitu Al-Isyariyah, At-Tasawuriyah, As-Sulkiyah, As-Siyaqiyah, dan juga Al-Haqal Ad-Dalali. Mungkin kalian masih bingung ini apa, cuman kita bakal coba bongkar bareng-bareng 5 teori ini apa artinya. Ya, silahkan lanjut. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh teman-temannya Zulfa. Silakan. Oke, bisa di next slide. Baik teman-teman, jadi teori pertama dalam kajian makna yang akan saya jelaskan ini, yang pertama namanya teori al-isyariyah, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut denotational theory. Teori ini berfokus pada makna dasar suatu kata sebagaimana ditunjukkan secara eksplisit atau tanpa melibatkan makna kiasan atau konotatifnya. Jadi kalau disederhanakan, teori ini itu membahas tentang makna kata sebagaimana adanya apa yang secara langsung ditunjukkan oleh kata tersebut di dunia nyata. Misalnya kalau kita dengar kata kursi, itu yang dimaksud ya tempat duduk yang punya sandaran dan kaki, bukan makna lain kayak kedudukan atau jabatan, tapi makna kursi sebenarnya. Nah, itu dinamakan teori al-syariah atau denotatif dari suatu katanya. Boleh di next slide.
Oke, nah teori ini dikembangkan oleh Ogden dan Richards kalau dari sumber buku Paket Ilmu Dalalah melalui bukunya yang namanya The Meaning of Meaning. Mereka menjelaskan hubungan antara kata, makna, dan objek lewat model yang disebut segitiga makna atau triangle of meaning, seperti yang bisa dilihat di PPT. Nah, di sini ada 3 unsur utama teman-teman. Yang pertama itu name atau word atau simbol, yaitu katanya atau simbol bahasanya. Terus yang kedua ada yang di atas chalk atau reference. Nah, itu merupakan makna atau konsep yang muncul di pikiran kita. Terus yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu reference atau thing, yaitu benda atau hal yang dirujuk oleh kata itu di dunia nyata. Nah, hubungan antara kata dan benda itu sebenarnya tidak langsung, tetapi melalui konsep atau pikiran kita dulu, baru nyampe ke makna katanya. Misalnya, waktu kita ngedengar kata pulpen, pikiran kita itu langsung membayangkan bentuknya dulu, lalu kemudian mengaitkannya dengan benda aslinya. Boleh di next slide? Oke, dalam teori ini, para ahli punya 2 pandangan utama teman-teman. Pandangan yang pertama itu mengatakan bahwa makna kata adalah apa yang ditunjuk secara langsung oleh kata tersebut. Jadi, kata hanya berfungsi sebagai penanda terhadap sesuatu di luar dirinya. Nah, kalau pandangan kedua berpendapat kalau makna kata tidak hanya berhubungan langsung, tapi melainkan melibatkan konsep mental atau pikiran kita dulu, baru nyampe ke makna katanya. Misalnya kata doroba, azrok, syaja'ah yang ada di PPT itu. Nah, itu kan secara langsung. Nah, tapi ada juga yang sifatnya abstrak, contohnya kayak berani, syaja'ah, atau takut atau cemas, itu kan secara abstrak. Nah, jadi teori ini ngajarin kalau setiap kata itu punya makna yang menunjuk pada sesuatu, baik itu benda nyata ataupun konsep dalam pikiran. Nah, jadi singkatnya teori al-isyariyah ini menjadi dasar dari teori-teori makna lainnya, karena ia membahas tentang hubungan yang paling sederhana antara kata, pikiran, dan juga hal yang ditunjuk. Setelah ini, kita akan lanjut ke teori berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Padanya dipersilakan.
Baik, terima kasih Syarifah atas kesempatannya. Sekarang kita masuk ke An-Nadhoriyah As-Sulukiyah atau teori As-Sulukiyah. Ini juga disebut sebagai behavioral theory, berasal dari aliran behaviorisme dalam psikologi yang berkembang pada awal abad ke-20. Nah, tokoh utamanya itu yaitu John B. Watson yang meyakini bahwa segala perilaku manusia termasuk bahasa dapat dijelaskan lewat hubungan stimulus dan respon. Jadi teori ini melihat bahasa itu nggak cuma sebagai hasil pemikiran konsep di otak, tapi sebagai perilaku yang dapat diamati secara langsung. Nah, di dalam konteks Ilmu Dalalah, teori ini mencoba menjelaskan makna dari cara orang menggunakan bahasa dalam situasinya. Nah, konsep dasarnya itu hubungan antara rangsangan ataupun stimulus dan tanggapan ataupun respon. Bahasa dipahami sebagai reaksi terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, ada seorang istri bilang ke suaminya, aku lapar. Nah, suaminya itu langsung kasih makanan ke istrinya. Nah, kalimat aku lapar itu adalah sebuah stimulus, dan tindakan suaminya yang memberi makanan itu adalah respon. Makna muncul bukan dari kata lapar itu, tapi dari hubungan antara ucapan dan reaksi yang ditimbulkannya. Jadi makna di sini dapat dilihat dari apa yang dilakukan orang setelah mendengar sebuah ujaran. Boleh ke slide selanjutnya? Nah, makna menurut teori behavioral ini, yang pertama dianggap sebagai wakil dari realitas, karena bahasa mencerminkan pengalaman dan kejadian di dunia nyata. Yang kedua, makna juga menjadi alat komunikasi. Kita pakai bahasa untuk menyampaikan dan menerima informasi. Dan yang ketiga, punya fungsi sosial karena muncul dari interaksi antar manusia. Intinya makna dalam teori ini nggak berdiri sendiri di dalam pikiran, tapi selalu terkait dengan tindakan dan konteks sosialnya. Boleh ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri teori behavioral. Beberapa di antaranya itu menolak mentalisme. Artinya teori ini tuh nggak mau membahas hal-hal yang nggak bisa dilihat seperti pikiran ataupun perasaan. Nah, yang kedua, fokusnya itu pada perilaku nyata yang dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian bahasa ini dianggap dari hasil interaksi sosial, bukan bawaan lahir. Terus makna itu muncul dari kebiasaan respon terhadap ujaran. Dan yang terakhir, tokoh penting lain selain Watson adalah Leonard Bloomfield yang bilang bahwa makna itu tergantung pada situasi dan respon penutur. Jadi kalau mau tahu maksudnya, lihat konteksnya dan respon lawan bicara. Boleh dilanjut ke slide berikutnya. Nah, kelemahan teori ini yang pertama itu nggak bisa menjelaskan makna yang abstrak seperti cinta, harapan, ataupun iman. Karena hal-hal kayak gitu nggak bisa diamati langsung. Yang kedua, satu stimulus itu dapat menimbulkan beragam respon tergantung siapa yang mendengarnya. Misalnya, kalau saya ngomong, aku lapar, bisa dibalas dengan dikasih makanan, tapi juga bisa dibalas dengan balasan sekedar, oh iya kamu lapar gitu. Jadi tergantung orangnya, tergantung respondennya. Yang ketiga, satu respon juga bisa muncul dari beragam stimulus. Contohnya, tindakan memberi makanan bisa muncul karena kasihan, karena diminta, ataupun karena kebiasaan. Jadi teori ini cocok buat makna yang konkret dan bisa dilihat, tapi kurang kuat buat makna yang abstrak dan emosional. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita masuk ke teori selanjutnya ya. Nah, oke. Sekarang masuk ke teori Asyaqiyah gitu. Boleh di next slide. Next, Nah, jadi guys, teori Asyaqiyah ini tuh ngomongin soal makna kata yang tergantung banget sama si konteksnya gitu. Jadi gimana kata itu dipakai dalam suatu kalimat gitu ya. Kemudian di mana sama siapa, semua itu bisa mengubah arti suatu makna gitu. Nah, menurut ahli bahasa yaitu Ford, dia bilang kalau makna kata itu gak bisa dipahami kalau dilepas dari konteks sosialnya. Jadi kalau mau tahu arti sesungguhnya, kita harus lihat pemakaiannya dalam kehidupan nyata. Jadi bukan cuma lihat
arti di kamus tuh gimana gitu. Nah, itu enggak. Nah, pendukung teori ini juga bilang kalau makna kata itu nggak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi si arti sebuah kata itu muncul karena berteman dengan kata lainnya atau istilahnya ada hubungannya gitu. Misalnya satu kata bisa punya arti beda banget gitu, tergantung sama pasangan katanya. Makanya kalau mau ngerti arti yang benarnya gimana gitu, ya berarti kita harus lihat bagaimana kata itu dipakai dan dalam konteks apa. Nah, di sini menurut Amir, si teori ini tuh dibagi menjadi menjadi 4, yaitu konteks bahasa, emosional, kemudian situasi dan budaya. Next, Afif. Oke, nah pertama yaitu konteks bahasa. Nah, konteks bahasa ini tuh yang paling dasar banget. Jadi maksudnya posisi kata dalam kalimat dan kata lain yang bareng si kata itu tuh bisa ngubah arti. Misalnya kata Hasanun. Nah, Hasanun itu kan baik ya. Tapi kalau si Hasanun itu digabungin sama kata rojulun. Nah, pasti konteksnya itu lebih ke akhlak. Oh, berarti kalau laki-laki itu baik akhlaknya gitu ya. Tapi kalau si Hasanun gabung atau bertemu dengan kata tabib, ya mungkin konteksnya ini lebih kepada kinerja. Oh, kinerja dokter itu tuh bagus, baik gitu. Nah, kalau si Hasanun ini digabungin sama kata maun. Nah, berarti ini lebih kepada kualitas. Oh, kualitas air itu tuh bersih, bagus gitu, baik. Nah, kayak gitu. Jadi beda-beda tergantung si pasangan katanya. Nah, si konteks bahasa ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kombinasi bebas. Kombinasi bebas itu ya dia bisa dipadukan dengan kata lain gitu secara bebas. Contohnya kata wajaha gitu. Wajaha bisa ketemu sama masyakil, soklubet, atau ada. Nah, kemudian ada kombinasi terbatas. Kalau kombinasi terbatas ya berarti dia hanya berpasangan dengan kata-kata tertentu aja gitu. Nah, kemudian ada perubahan idiomatis. Nah, kalau perubahan idiomatis itu si kata ini tuh atau ungkapan ini tuh punya arti khusus gitu. Kayak nggak bisa diterjemahin kata per katanya gitu, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, contohnya kayak al-baitu al-baydu, artinya gedung putih, bukan rumah yang putih gitu. Jadi dia nggak bisa diartikan kata per kata atau dia punya arti khusus lah, kayak gitu. Nah, kemudian ada konteks emosional. Nah, kalau emosional ini mungkin teman-teman udah pada tahu gitu ya. Kayak di sini tuh ada stikernya love gitu. Jadi konteks emosional ini tuh lebih kepada perasaan atau emosi yang terkandung dalam suatu kata. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris itu love sama like dua-duanya kan punya arti menyukai gitu. Tapi si love ini jauh lebih dalam dan lebih emosional gitu dibandingkan dengan like. Nah, jadi artinya mirip tapi emosinya beda. Apalagi nih para akhwat gitu ya, contohnya kayak Alisa, Salma, Salwa gitu, dan akhwat lainnya. Kalau misalnya pasangannya bilang, pasangan di suatu saat nanti gitu ya, pasangan halalnya bilang I love you sama I like you, tentu kita akan beda responnya gitu kan, kita akan beda menangkap artinya gitu. Otomatis kita akan lebih suka dipanggil atau dibilang I love you daripada I like you gitu. Contoh lainnya, kalau ada si pasangannya bilang aku minta maaf ya sama maaf ya, itu kan beda banget ya. Kita lebih suka kalau si cowok ini bilang aku minta maaf ya gitu, lebih tulus gitu. Nah, itu artinya
Oke, next. Nah, sekarang konteks situasi. Konteks situasi ini tentu lebih kepada situasi gitu. Jadi kalau misalnya kalau ada orang bersin, orang Arab lebih bilang yarhamukallah gitu. Semoga Allah merahmatimu. Tapi kalau ada orang meninggal, maka bilangnya Allahu yarhamuh gitu. Semoga Allah merahmatinya gitu. Tergantung si konteksnya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada konteks budaya. Nah, kalau ini tuh ya berarti lebih kepada pengaruh dari sosial atau budaya masyarakatnya. Contohnya kata hurmah gitu, secara harfiah itu kan artinya istri atau wanita. Tapi dalam budaya Arab ini tuh nunjukin posisi sosial perempuan yang terhormat gitu. Nah, itu dalam konteks budaya. Next. Nah, diserahkan kepada Lutfi. Taib syukran ukhti. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai teori al-haq al-dalali atau medan makna atau semantic field theory. Oke, jadi semantik ini merupakan cabang ilmu linguistik yang secara khusus menelaah makna dan hubungan antar makna dalam sistem bahasa, sekaligus menjelaskan bagaimana bahasa membentuk cara manusia memahami dan mengenai alam semesta ini. Dan kumpulan unsur leksikon ini memiliki keterkaitan makna karena bersama-sama menggambarkan suatu bidang realitas maupun aspek budaya tertentu. Dan bahasa yang memiliki peran dalam membentuk kognisi, emosi, sikap, serta spiritualitas seseorang ketika memahami realitas di sekitarnya. Yakni intinya ini adalah teori yang menjelaskan bahwa makna suatu kata itu tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan kata-kata lain dalam suatu kelompok makna yang selanjutnya Ana akan menjelaskan masing-masing contohnya. Oke, misalnya contoh pertama nih, berkaitan dengan anjing menggonggong dan peliharaan gitu. Ini merupakan penerapan teori al-haq dalali yang masuknya itu ke makna kehidupan hewan peliharaan. Contohnya anjing ini menjelaskan nama hewan tersebut. Menggonggong menjelaskan perilaku khas hewan tersebut. Dan peliharaan yang merupakan fungsi atau peran sosial hewan tersebut bagi kehidupan manusia. Jadi, ini merupakan hubungan yang menunjukkan bahwa kata-kata tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam satu sistem makna, sesuai dengan teori al-haq dalali. Selanjutnya pada ini nih, ilustrasi kehidupan nih, baik anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Ini menunjukkan teori dalam satu bidang makna, yaitu tahapan usia manusia. Masing-masing kata ini memiliki makna yang berbeda, tapi saling berhubungan secara semantik. Karena semua itu menggambarkan fase perkembangan manusia dari lahir hingga tua. Jadi bayi ini merupakan tahap awalan kehidupan dari manusia. Anak-anak atau anak-anak adalah tahap pertumbuhan awal dari manusia. Remaja merupakan masa peralihan menuju kedewasaan. Dewasa merupakan masa kematangan fisik dan mental yang biasanya itu ada di usia 40 tahun. Pada saat itu manusia itu sudah benar-benar matang secara mental. Dan lansia adalah masa penuaan, biasanya mulai pada umur 50 sampai seterusnya. Ini merupakan medan makna yang menjelaskan usia di mana atau tahapan kehidupan manusia di mana makna tiap kata dipahami melalui hubungan dan dengan kata lain, dan kelompok tersebut ini masuk ke al-haq dalali juga.
Dan selanjutnya adalah warna gitu. Ada asfar, ahmar, azraq gitu. Kuning, merah, dan biru. Ini masuk ke dalam medan makna warna gitu karena mencangkup warna-warna gitu. Yang sudah kita tahu kan asfar itu adalah kuning, ahmar merah, azraq biru. Oke, mungkin sekian dari Ana. Kembalikan ke moderator. Ya, syukur Luffy dan teman-teman. Ini mungkin khulasa dikit. Jadi kita udah belajar 5 hal: an-nazariyah, isyariyah, tasawuriyah, sulukiyah, siyaqiyah, dan juga al-haqal adilali. Nah, teman-teman, isyariyah tadi itu adalah teori yang dia itu menunjukkan suatu apakah dia itu benda ataupun juga hal-hal yang abstrak, ya tergantung sama teorinya. Itu juga tasawuriyah ini terkait ini ya, pikiran di manusia, gimana manusia itu memikirkan atau menggambarkan suatu objek. Yang pada objek itu tadi contohnya udah bagus banget, objek itu sama, cuma kalau di pikiran manusia mungkin bisa berubah-ubah. Terus juga an-nazariyah sulukiyah tadi ini terkait ini ya, ada respon dan juga ada stimulus. Terus siyaqiyah ini adalah terkait konteks sosialnya di gimana maknanya bisa berubah karena konteksnya. Dan terakhir tadi barusan itu al-haqal adilali, yaitu terkait medan makna, ya bisa berubah-ubah tergantung dia itu dipasangkan ke makna yang mana, kata apa. Oke, silahkan lanjut. Ya, oke, mungkin alhamdulillah, mungkin itu aja. Subhanallah, barakallahu fikum. Kita mungkin lanjut untuk tanya jawab ya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Gimana teman-teman? Kalau nggak ada, Ana akan serahkan ke Ustazah. Tidak ada yang bertanya, teman-teman? Oke, sedikit aja ya. Jadi nanti biar minggu depan langsung mulai presentasi kelompok 7 ya. Ini waktunya sudah habis, tapi sedikit aja. Saya tadi ingin menambahkan terkait tentang teori teori kajian makna. Nah, teori kajian makna yang tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 6 ini itu berasal mulai daripada kaitan semantik dengan ilmu-ilmu lain ya, teman-teman. Nah, seperti apa kemarin ilmu yang berkaitan dengan semantik ini? Tadi ketika berbicara mengenai konsep gitu ya, pemikiran. Nah, tadi berarti berkaitan semantik dengan ilmu apa? Filsafat ya. Nah, itu lahir dari kaitan antara semantik dengan ilmu filsafat. Nah, ketika kita berbicara tadi kata kursi misal gitu ya, maka dalam benak pikiran kita apa sih kursi itu gitu kan? Apakah tadi kalau misalnya yang berwujud gitu ya, kalau tadi berbicara tentang adanya wujud gitu ya, maka konsepnya adalah sebuah alat benda yang digunakan untuk duduk gitu kan. Nah, terus kemudian simbolnya adalah kata kursi itu gitu ya. Referensinya adalah eh, wujud kursi itu sendiri gitu ya. Nah, tetapi kalau konsepnya yang ada dalam pikiran kita benaknya itu berasal dari ilmu filsafat itu ya, dari pemikiran. Nah, terus kemudian tadi berkaitan dengan stimulus respon. Nah, tadi behaviorisme itu ya. Nah, itu berasal dari teori psikologi ya. Nah, bahwasanya tadi bahasa gitu ya atau makna itu lahir dari adanya tadi tidak hanya sebuah ungkapan tetapi adanya stimulus dan respon tadi. Nah, kemudian tadi kalau yang berbicara kontekstual ya, siyaqiyah itu kaitannya antara semantik dengan pragmatik ya, yang mana tadi suatu bahasa itu tidak
makna tunggal ya, tetapi tadi dikaitkan dengan konteks-konteks tertentu. Bisa jadi tadi dari sosialnya kah, dari budayanya kah gitu ya. Dan dilihat tadi siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya, di mana tuturan tersebut diucapkan gitu kan. Maka akan bisa menghasilkan tadi makna yang berbeda-beda pula. Nah, yang terakhir tadi kalau yang haqlu dalali itu semantic field atau tadi medan makna ya. Jadi suatu apa namanya kata tadi ya, itu bisa disesuaikan dengan apa namanya dengan hubungan kata-kata tersebut dengan kata-kata yang lain ya. Misalnya tadi tentang warna, maka akan melahirkan kata-kata lain gitu ya. Terus kemudian tentang tadi tentang apa kategorisasi kehidupan manusia. Nah, itu akan memunculkan istilah dari anak-anak, dari bayi tadi ya hingga sampai lansia. Nah, begitu pula istilah-istilah lain yang lainnya gitu ya. Jadi suatu hubungan gitu ya, suatu hubungan kata dengan kata yang lain itu bisa tadi dikelompokkan komponen maknanya. Nah, itu kalau haqlu dalali. Nah, itu saja tambahannya ya. Jadi untuk minggu depan kita lanjut ke kelompok 8 7 ya. Ini 6 ya. Kelompok 7. Ya, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pertemuan hari ini. Biqiraatil hamdalah wa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran katsiran ala hudurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.